Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di tengah wabah yang menimpa negeri yang kita cintai ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di majelis yang mulia ini. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada secara online, kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal yang kita kerjakan saat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang ikhlas sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian kita perlu kita sampaikan, yaitu insyaallah kajian kita ini akan ada sesi interaktif, yaitu bagi yang mau bertanya, silahkan melayangkan pertanyaan ke nomor yang akan saya bacakan di sini, yaitu 081 358 559384 via WhatsApp. Ya, saya ulangi, 081 35 855 9384. Nanti di akhir kajian bagi yang ingin, atau di tengah-tengah kajian bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan, insyaallah akan kita jawab biidznillah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga lisan, inilah tema yang akan kita angkat pada kesempatan di pagi hari ini. Kenapa lisan ini perlu kita jaga? Terlebih saat ini kita berada di bulan Ramadan yang sedikit banyak ada kaitannya dengan lisan. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, "Rubba sha'imin laisa lahu hazzun min shaumihi illa al-ju'u wal 'atas. Wa rubba qa'imin laysa lahu hazzun min qiyamihi illa saharu wan nasab." Yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa, ia tidak mendapatkan bagian dari puasanya melainkan lapar dan dahaga saja. Dan betapa banyak orang yang berdiri sholat, ia tidak mendapatkan bagian dari sholatnya kecuali menahan kantuk dan lelah saja. Perhatikan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa ada sebagian orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala maksimal dari puasanya. Dan ada sebagian orang yang sholat malam, sholat tarawih di malam hari, ia tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya kecuali hanya lelah dan menahan kantuk saja. Padahal kalau kita perhatikan hadis tentang puasa, hadis tentang sholat malam di bulan Ramadan, Masya Allah, sungguh istimewa. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi."
Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Perhatikan, ganjaran yang luar biasa. Ya, bagi kita yang penuh dosa, kita sangat butuh puasa agar apa? Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seraya senantiasa kita beristighfar kepadanya. Tapi dengan puasa ini salah satu cara bagi kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Ini menunjukkan puasa memiliki keutamaan yang luar biasa terhadap dosa-dosa kita. Namun ada orang yang puasa dan orang yang sholat malam tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasa dan sholat malamnya. Mungkin kita bertanya, kenapa? Banyak faktor yang mungkin bisa kita nilai mengapa orang yang puasa, sholat malam tapi nggak dapat pahala sama sekali dari puasa dan sholat malamnya. Ya, di antaranya tidak ikhlas, jelas. Orang puasa tapi nggak ikhlas, tentu tidak akan mendapatkan pahala. Ya, namun yang mungkin luput dari pengamatan kita sudah ikhlas. Kita sudah puasa sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Syarat, rukun, semua sudah terpenuhi. Tapi ada satu perkara yang ini bisa menjadikan puasa kita sia-sia. Dan jawabannya sebagaimana tema yang kita angkat di pagi hari ini, karena tidak menjaga lisannya. Iya. Seseorang yang tidak menjaga lisannya di bulan Ramadan, ia akan terancam tidak mendapatkan pahala dari puasanya dan dari sholat malamnya. Perhatikanlah sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan zur, ucapan palsu, ucapan dusta. Intinya siapa yang tidak meninggalkan ucapan kotor, ucapan yang tidak bermanfaat. Ya. Wal amala bih, dan dia juga mengamalkan perbuatan-perbuatan kotor. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh tatkala ia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya Allah tidak butuh puasanya. Kalau Allah tidak butuh puasanya, berarti Allah tidak akan membalas amal puasanya dengan pahala dan juga ampunan. Padahal Rasulullah menjanjikan, siapa yang puasa karena iman dan mengharap pahala akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi di hadis ini Rasul menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak meninggalkan ucapan kotor dan perbuatan kotor, maka Allah enggak butuh puasanya. Nah, ini mengisyaratkan kepada kita para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain syarat rukun puasa kita penuhi, kita juga harus menjaga lisan kita. Jangan sampai gara-gara lisan kita yang kotor, yang jahat, apa yang sudah kita lakukan selama ini, menahan lapar, menahan haus, membaca Quran, ya, menjadi sia-sia. Ya, maka dari itu perlu untuk kita peringatkan. Kita butuh untuk senantiasa mendapatkan nasihat, mendapatkan peringatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, menjaga lisan ini hal yang sangat luar biasa. Di antara keutamaannya adalah jaminan surga. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah."
siapa yang menjamin untukku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang ada dari di antara kedua rahangnya dan di antara kedua kakinya, maka aku jamin baginya surga. Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang menjamin untukku. Jadi kita lakukan hal ini karena Rasulullah SAW yang akan menjamin kita. Tapi kita harus penuhi apa yang akan dijamin oleh Rasulullah SAW berupa surga. Syaratnya, kata beliau, jaminlah untukku apa yang ada di antara dua rahang, maksudnya lisan. Dan apa yang ada di antara dua kaki, maksudnya kemaluan. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang bisa menjaga lisannya dan menjaga kemaluannya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjamin baginya surga. Maka ini menunjukkan lisan ini memiliki hal yang sangat luar biasa yang akan memastikan, menjamin diri kita masuk surga atau tidak. Sebelum tadi kita telah bahas terkait juga dengan masalah puasa kita. Maka dari itu para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa besarnya keutamaan menjaga lisan, maka patut bagi kita sebagai seorang muslim, terlebih yang sedang berpuasa, yang akan mengerjakan sholat malam di bulan Ramadan, untuk mengetahui rambu-rambu di dalam lisan ini. Oleh karenanya akan kita bahas pada kesempatan yang mulia ini, bagaimana adab kita di dalam berbicara demi untuk menjaga lisan kita. Ada beberapa yang akan kita sampaikan di sini yang mungkin mewakili dari pembahasan yang telah disebutkan oleh banyak para ulama kita tentang adab-adab berbicara. Namun semoga yang sedikit ini bermanfaat, ya, dan insya Allah akan kita coba seringkas mungkin. Yang pertama, adab di dalam berbicara demi agar lisan kita terjaga adalah berkata yang baik atau diam. Berkata yang baik atau diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicaralah yang baik atau diam. Perhatikan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicaralah yang baik. Falyaqul khairan aw liyasmut, atau diam. Maka ini adab yang sangat agung yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau mau bicara, bicara yang baik. Kalau kita tidak mampu bicara yang baik, lebih baik diam. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaitkan dengan keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Ya, ini menunjukkan bahwasanya orang kalau dia bicara tapi bicaranya tidak baik, bicara kotor, bicara yang dapat menyakiti hati orang lain dan lain sebagainya, maka ini tanda kurangnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan disangka ucapan kita kepada sama kita tidak mempengaruhi iman kita kepada Allah. Di dalam hadis ini jelas Rasulullah SAW sampaikan, man kana yu'minu billah, siapa yang beriman kepada Allah. Ya, menunjukkan kalau orang itu tidak melakukan apa yang disabdakan Rasulullah, ada tanda ketidakimanan atau kekurangan imannya.
Maka ini adab yang pertama yang harus kita perhatikan. Dan sebisa mungkin seorang muslim sebelum dia berbicara, pikirkan terlebih dahulu apa yang akan ia sampaikan. Ya. Apakah yang akan dia sampaikan itu baik atau tidak? Kalau dia yakin baik, sampaikan. Karena ucapan yang baik membuat orang senang, membuat orang bahagia, insya Allah dapat pahala. Mengajak orang kepada kebaikan, insya Allah dapat pahala. Tapi kalau ia merasa tidak yakin apa yang disampaikan ini baik, maka Rasulullah SAW memberikan solusi fal auliyasmut, atau diam. Ya, dengan diam itu kita akan terhindar dari potensi dosa. Apalagi sekarang di bulan Ramadan. Yang tadi saya ingatkan, ya, banyak orang yang puasa, banyak orang yang sholat malam, tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya haus, menahan lapar, hanya capek dan menahan kantuk saja. Karena apa? Karena lisannya. Maka ini adab yang pertama yang patut untuk kita perhatikan. Ya, jadikanlah sebelum kita berbicara pikir terlebih dahulu. Kalau baik maka silakan lanjutkan. Kalau tidak baik harus dihentikan. Tapi kalau ragu ini baik atau tidak, maka diam terlebih dahulu seraya kita berpikir mana yang akan kita sampaikan yang baik saja. Kemudian adab yang kedua, para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam menjaga lisan kita upayakan sedikit berbicara. Ya, alias jangan terlalu banyak bicara. Karena ucapan itu ibarat air yang mengalir. Kalau air itu jalannya pelan, kalau air itu mengalir pelan, maka kita akan mudah untuk menstopnya. Ya, ibarat ada kebocoran, tapi lubangnya kecil, mudah untuk kita tambal. Kalau kita bicara pelan, ada yang salah, mudah untuk kita ralat. Mudah untuk kita benahi. Mudah untuk kita revisi. Tapi kalau kita bicara terlalu banyak, maka ibarat air yang mengalir deras. Ya, bagaimana kita bisa menambalnya? Bagaimana kita bisa menghentikannya? Susah. Nah, seperti itulah ucapan. Seperti itulah lisan. Kalau 1-2 kata yang kita ucapkan ada kekeliruan, mungkin bisa kita tambal dengan cepat dan baik. Tapi kalau sudah keluar ratusan kata, ribuan kata tanpa ada kontrol, maka bagaimana kita bisa menambalnya? Bagaimana kita bisa menghentikannya? Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Innallaha karihalakum thalathan. Sesungguhnya Allah membenci bagi diri kalian 3 perkara. Yang pertama, qila wa qala. Katanya dan katanya. Dan ini mengisyaratkan banyak bicara. Ya, katanya si fulan demikian dan demikian, dikatakan kepada fulan bahwa gini dan begitu. Nah, ini termasuk di antara isyarat Allah Subhanahu wa taala membenci banyak berbicara. Yang kedua, wa idha'atul mal atau wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, mubazir. Ini termasuk di antara perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa kathratus su'al, dan banyak bertanya. Tentu yang dimaksud di sini adalah banyak bertanya yang tidak bermanfaat. Seperti pertanyaan kaum Bani Israel ketika Allah perintahkan untuk menyembelih apa? Sapi. Ya, mereka enggak langsung mengerjakan. Padahal apa? Perintah Allah, fadhbahu baqarah. Sembelihlah sapi.
Nggak ada Allah minta yang macam-macam. Tapi karena mereka tanyanya itu detail, maka Allah semakin menyulitkan mereka. Warnanya apa, sapi yang model apa, ya. Karena sapi itu banyak. Akhirnya apa? Mereka pun kesulitan sendiri. Nah, ini karena banyak bertanya yang tidak manfaat. Maka seorang muslim perlu untuk menjaga lisannya. Jangan terlalu banyak berbicara katanya, dan juga jangan terlalu banyak bertanya. Pertanyaan yang tidak bermanfaat. Maka ini adab yang kedua, para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, hati-hati kalau sudah bicara, kalau sudah terlalu banyak bicara, nanti kita akan banyak menyesal. Ya, sebelum kita kesulitan untuk menambal kesalahan-kesalahan lisan kita, maka lebih baik kita banyak menahan, yaitu ucapan. Ya, bicara sedikit-sedikit dan pastikan benar. Kalau ada kesalahan, insya Allah mudah untuk kita ralat. Tapi kalau sampai sudah terlalu deras ucapan yang keluar dari lisan kita, maka kita tidak akan bisa untuk menghentikannya. Waliyatubillah. Taib. Kemudian yang ketiga, di antara adab berbicara demi untuk menjaga lisan kita, yaitu jangan membicarakan setiap apa yang didengar. Ya, jangan menceritakan setiap apa yang didengar. Kalau di zaman dahulu kala mungkin orang itu biasa mendengar dari lisan orang lain. Tapi kalau di zaman sekarang bukan hanya mendengar saja tapi membaca. Ya. Jadi jangan kita bicarakan setiap apa yang kita dengar dan kita baca. Sekarang zamannya teknologi banyak, yaitu media-media sosial. Kita membaca berita, kita membaca artikel dan berbagai macam, yaitu tulisan-tulisan yang tidak tahu bagaimana kualitasnya, lalu kita membicarakannya. Ya, atau kita men-share-nya. Ini sama. Kita mengcopy berita lalu kita sampaikan kepada orang lain, sama seperti kita membicarakan apa yang kita baca dan kita dengar. Mengapa kita dilarang membicarakan setiap apa yang kita dengar? Karena ada peringatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami." Cukuplah seorang dikatakan dusta tatkala ia menceritakan setiap apa yang ia dengar. Ya, dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i ithman." Cukuplah seorang dikatakan berdosa an yuhadditsa bi kulli ma sami, tatkala ia menceritakan setiap apa yang ia dengar. Dua hadis ini atau dua lafaz ini tidak bertentangan. Lafaz yang pertama, cukup seseorang dikatakan apa? Dusta. Lafaz yang kedua, cukup seseorang dikatakan berdosa. Antara dusta dan dosa ini memiliki ikatan yang erat. Dusta termasuk dosa. Ya. Kapan seseorang cukup dikatakan berdosa dan berdusta? Tatkala ia menceritakan setiap apa yang ia dengar. Perhatikan para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah. Artinya tidak perlu jauh-jauh kita mencap seseorang itu pendusta. Cukup dengan setiap apa yang ia dengar, ia ceritakan, sudah cukup. Namun bukan berarti kita mudah memvonis orang untuk berdusta. Ya, jangan sampai kita jadikan hadis ini untuk menjudge orang lain, untuk yaitu menuduh orang lain. Tapi jadikan hadis ini untuk kita. Selama ini apakah kita selalu membicarakan, menceritakan
menyebarkan setiap apa yang kita baca dan kita dengar. Nah, ini arahkan ke diri kita. Ada artikel di grup, wah bagus ini, di-share. Ya, ada apa di grup yang lain, bagus ini, di-share. Ya, apakah kita lakukan hal itu? Kalau iya, hati-hati. Karena Rasulullah SAW peringatkan, kafa bil mar'i kadzib. Cukup seorang dikatakan dusta, meskipun dia tidak berdusta. Ya, dia hanya menyampaikan apa yang ia dengar. Saya perhatikan para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang bisa menjamin? Siapa yang bisa menjamin apa yang kita ceritakan itu persis seperti apa yang kita dengar? Ya, dan siapa yang bisa menjamin apa yang kita ceritakan itu benar-benar murni kejujuran? Karena ada kalanya berita yang kita dengar itu berita yang tidak benar. Ya, apalagi ini musimnya. Ya, pokoknya kalau berita itu hal yang wah, hal yang mengejutkan, maka laris. Meskipun sumbernya itu tidak bisa dipastikan kebenarannya. Ya. Orang kalau sudah mendengar berita-berita yang wah, teori-teori, konspirasi dan lain sebagainya, seakan-akan ini berita yang patut untuk disebarkan. Tapi hati-hati. Dengan cukup kita menceritakan apa yang kita dengar, sudah dikatakan sebagai seorang pendusta. Meskipun kita tidak berdusta. Ya. Jadi yang pertama bisa jadi berita yang kita sebar itu berita yang tidak benar. Maka kita ikut andil di dalam menyebar kedustaan. Makanya kita disamakan sebagai seorang pendusta. Nah, ini kemungkinan pertama. Kalau seandainya kita bisa menjaga huruf demi huruf, apa yang kita dengar sama persis dengan apa yang kita sampaikan, maka sumber beritanya belum tentu benar. Ini yang pertama. Yang kedua dan ini yang sering terjadi. Apa itu? Apa yang kita dengar tidak sama persis dengan apa yang kita sampaikan. Ya. Sebagaimana yang sering kita dengar, ucapan itu senantiasa terlalu banyak bumbu yang ada. Kita mendengarkan suatu cerita mungkin 100 huruf, tapi cerita yang kita keluarkan versi kita jadinya berapa? 200, mungkin 300, mungkin 1000. Nah, ini yang rentan adanya kedustaan. Ya, kita mendengar cerita misalnya di masjid ada orang yang misalnya terpapar virus corona. Nah, ini kita dengar di masjid ada jamaah yang terpapar virus corona. Misal hanya beberapa kata. Tapi begitu kita dengar langsung kita sebarkan. Ya, di masjid ada banyak. Tadi beritanya bagaimana? Di masjid ada yang terkena virus corona. Berapa jumlahnya? Nggak ada kejelasan, nggak ada keterangan. Tapi begitu sudah keluar dari lisan kita, ada ketambahan satu kata. Di masjid ada banyak yang terkena virus corona. Ada lagi yang menyampaikan di masjid, ya, ada mungkin dipastikan nama-namanya. Oh, Pak Fulan itu kemarin batuk-batuk, tapi sekarang kan sudah nggak ke masjid, Pak, ya. Ya. Atau mungkin kita dengarlah, ya, di masjid ada orang yang sakit-sakitan, nah dia yang kena corona. Jadi berita yang sampai ke kita, lalu kita olah dengan akal pikiran kita, keluar dalam bentuk berita yang lain, di situ ada dusta di dalamnya. Maka benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli masan. Cukup seorang dikatakan berdusta ketika ia menceritakan setiap apa yang dia dengar. Dan ini isyarat kepada kita bahwasanya hendaknya kita berhati-hati. Ini ada kaitannya dengan yang sebelumnya, adab yang sebelumnya. Apa? Hati-hati kalau mau bicara. Bicara yang baik atau diam. Ya, tidak setiap cerita itu bisa kita ceritakan ulang kepada orang yang lain. Dengan dua pertimbangan tadi. Yang pertama, bisa jadi berita yang sampai kepada kita tidak benar. Yang kedua, bisa jadi kalau kita sampaikan ulang kita yang tidak benar.
Beritanya mungkin benar, tapi karena kita tambahi bumbu-bumbu yang lain, jadinya masakan itu tidak lagi sedap. Ya, jadinya ucapan dan berita itu tidak lagi benar adanya. Nah, ini adab yang ketiga yang patut untuk kita perhatikan, terlebih tatkala kita sedang berada di bulan puasa. Jangan sering-sering yaitu menceritakan berita, men-share berita setiap yang kita baca, setiap yang kita dengar. Ya. Taib. Kemudian yang keempat, di antara adab di dalam berbicara adalah jangan berbicara kotor dan suka mencela. Ya, jangan berbicara kotor dan suka mencela. Bicara kotor membicarakan hal-hal yang tabu. Ya, kalau orang Surabaya bilang itu miso, di antara ucapan kotor. Ya, mengumpat. Nah, ini. Membicarakan hal-hal yang tidak baik dan suka mencela. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Kata Rasulullah SAW, seorang mukmin itu bukan orang yang suka mencela, bukan orang yang suka melaknat, bukan orang yang suka bicara kotor, dan bukan orang yang suka bicara menjijikkan. Di sini Rasulullah SAW sifatkan seorang mukmin terbebas dari 4 perkara, 4 dosa lisan. Apa itu? Mencela, melaknat, bicara kotor, bicara yang buruk, yang menjijikkan. Ya. Mencela, ya bahasa kita mengolok-olok, mencela orang lain dengan celaan-celaan yang tidak baik, menghina, merendahkan, memanggil orang dengan sebutan yang buruk, sebutan yang ia tidak suka. Ini termasuk di antara petaka lisan. Dan Rasulullah SAW bersihkan ini dari sifat mukmin. Yang menunjukkan kalau ada orang yang suka mencela, suka melaknat, suka bicara kotor, suka bicara keji, maka di situ ada kekurangan di dalam imannya. Karena orang mukmin tidak seperti ini. Ini menunjukkan Islam sangat benar-benar perhatian tentang masalah lisan. Ya, meskipun bagi sebagian kita ini hal yang lumrah. Ya dari dulu kita ini suka elok-elokan. Ya, suka saling mencela, suka saling menjatuhkan dan merendahkan, tapi ini bukan dari Islam. Ya, Islam mengajarkan kepada kita kebaikan. Kalau mau memanggil, panggil dengan ucapan yang baik. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tanabazu bil alqab." Janganlah kalian saling yaitu menyampaikan julukan-julukan yang buruk, menyematkan julukan-julukan yang buruk. Ya. Meskipun yang sangat kita sayangkan, ya sebagian kita kalau ketemu, kalau enggak ada elok-elokannya itu kurang sedap rasanya. Ya, kalau enggak manggil dengan panggilan yang merendahkan itu kayaknya kok kurang enak gitu ya. Tapi ini sekali lagi nasihat bagi kita semua. Ya, kalau mau panggil yang baik, ya panggil yang baik, jangan mencela, jangan melaknat. Ya, melaknat seperti mendoakan laknat, semoga Allah melaknatmu. Ini adalah diantara ucapan yang tidak baik, yang tidak sepatutnya seorang mukmin yaitu memilikinya. Taib. Kemudian para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang kelima. Di antara adab di dalam berbicara yang patut untuk kita jaga, yaitu hendaknya kita menghindari perdebatan. Kita kadang-kadang diskusi, kadang-kadang saling tukar pikiran, tapi sering terjadi perdebatan, berujung pada debat kusir. Maka ini hindari. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan." Ya.
Kata Rasulullah SAW, aku menjamin sebuah rumah yang ada di surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun ia berada di pihak yang benar. Ya. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Yang kedua, dan aku akan jamin seorang rumah di tengah-tengah surga bagi yang meninggalkan dusta meskipun bercanda. Jadi ini nanti akan kita sampaikan pula di adab yang setelahnya, ya. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh, dan aku akan menjamin rumah di atas surga, di surga yang tertinggi bagi orang yang baik akhlaknya. Perhatikan para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jaminan rumah di surga 3 tingkat dari Rasulullah SAW. Yang paling bawah, ya, rumah di surga yang bawah adalah bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun hanya bercanda. Dan rumah yang tertinggi di surga bagi orang yang baik akhlaknya. Orang yang baik akhlaknya. Nah, maka perhatikan di sini, ya, orang yang ingin mendapatkan jaminan surga tertinggi, kejar yang paling utama tadi, baik akhlaknya. Dan baik akhlaknya ini mencakup semua, baik akhlak dari lisannya, hatinya, perbuatannya, dan ini yang paling utama. Ya. Nah, adapun rumah di tengah surga dan di surga yang paling bawah ini terkait dengan apa? Lisan. Apa itu? Meninggalkan perdebatan dan meninggalkan dusta. Perdebatan ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah ada kalanya dibutuhkan. Khususnya bagi orang-orang yang membangkang, orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan dengan pelajaran yang baik. Ini hukum asal. Dakwah itu dengan lemah lembut, dengan hikmah, dengan santun, dengan nasihat. Namun ada kalanya orang itu keras kepala, ngeyelan, maka wajadilhum billati hiya ahsan, maka debatlah ia dengan yang lebih baik apabila perdebatan itu bermanfaat baginya. Orang yang suka menghembuskan syubhat, ya suka menyampaikan kesesatan, maka didebat dengan cara yang lebih baik. Namun yang jadi masalah itu kalau ada seseorang atau 2 orang yang memperdebatkan sesuatu yang tidak terlalu penting. Ya, bukan kaitannya dengan petunjuk dan kesesatan, bukan kaitannya dengan Islam dan kekufuran. Ya, contohnya apa? Berdebat tentang masalah warna mobil teman misalnya. Ya, mobilnya si fulan itu warnanya merah, bukan, saya lihat warnanya oranye. Nah, ini debat sampai apa? Berjam-jam misalnya. Nah, ini kan nggak penting. Ya. Atau juga dalam masalah agama misalnya memperdebatkan sesuatu yang para ulama kita tidak ada kata sepakat di dalamnya, yaitu yang kita kenal dengan masalah khilafiyah ijtihadiyah al-mu'tabarah. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang sifatnya yaitu mu'tabar, dianggap, dan ijtihadiyah, ya, masuk dalam ranah ijtihad. Lalu ada debat yang tidak ada habis-habisnya, yang masing-masing bersikukuh memegang pendapatnya sesuai dengan penjelasan para ulama. Tapi apa? Terus disampaikan. Kalau hanya sekedar menyampaikan hujahnya, pendapat pertama demikian, hujah pendapat kedua demikian, lalu coba untuk disinkronkan, nggak ada masalah. Paling 5 menit, 10 menit selesai. Tapi kalau berjam-jam hanya membahas masalah mana yang benar, misalnya dalam sholat ketika iktidal, sedekap atau apa? Irsal,
Nah, ini. Ya. Tapi diperdebatkan berjam-jam lamanya. Maka ini perdebatan yang tidak bermanfaat. Maka orang yang merasa dia berada di atas kebenaran hendaknya meninggalkannya. Ya, jika Anda ingin mendapatkan jaminan rumah di surga yang bawah. Ya. Jadi kalau kita terpancing untuk berdebat, dan ini para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, nasihat bagi kita semua. Kalau di zaman dahulu perdebatan mungkin dilakukan offline. Apa offline itu? Kita ketemu. Lalu kita ngobrol panjang, jam-jaman, ya, 2 orang misalnya. Yang merasa benar tinggalkan, insya Allah akan mendapatkan jaminan rumah di surga. Dan ini mungkin lebih mudah. Tapi di zaman ini meninggalkan perdebatan itu sulit sekali karena kita berada di dunia maya. Kalau di dunia nyata, kita ketemu, lalu kita ada kelirunya, mungkin kita malu. Mungkin kita akan merasa minder. Ya, salah, izin. Tapi kalau di dunia maya, orang nggak punya malu banyak. Sudah tahu salah, dia masih bisa ngeles, masih bisa membawakan ucapan yang lain, masih bisa tertawa. Lalu nggak ketemuan kok. Lalu ketemuan mungkin sudah habis ditonjok itu. Orang yang suka ngeles, orang yang suka yaitu bersilat lidah. Tapi kalau di dunia maya, subhanallah, ya, orang yang memang menginginkan keributan dan kericuhan itu suka memancing agar kita berdebat. Ya. Maka di bulan Ramadan ini jangan suka berdebat. Jangan suka membaca komen-komen yang aneh-aneh. Dan nanti itu akan menimbulkan keinginan bagi kita untuk nimbrung di dalamnya. Dan kita kalau sudah nimbrung, terpancing, gak akan habis waktu kita sia-sia. Ya. Jadi diawali dengan apa? Kita banyak membaca komentar tentang berita-berita yang mungkin beredar. Kita ikut masuk, kita dikomen, lalu kita komen balik, gak ada habisnya. Dan kita merasa santai. Kenapa? Nah, kita nggak bertemu. Ya, jadi disinilah banyak manusia-manusia yang menyembunyikan identitas dirinya, ya, kepengejutannya dengan adanya dunia maya. Ya, maka kita sebagai seorang Muslim jangan sampai kita tertipu di dalamnya. Jangan sampai kita yaitu terpancing untuk berdebat. Taib. Kemudian yang keenam. Di antara ada berbicara demi untuk menjaga lisan kita, yaitu janganlah kita berdusta meskipun untuk membuat orang tertawa. Tadi sudah kita sampaikan jaminan bagi seorang yang menjaga yang meninggalkan dusta meskipun bercanda. Apa itu? Rumah di surga yang tengah. 6. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, "Wailul lilladzi yuhadditsu bil hadithi liyudhika bihil qaum fayakdzib. Wailun lahu, wailun lahu." Celakalah bagi orang yang berbicara, bagi orang yang menyampaikan suatu pembicaraan, ya, untuk membuat suatu kaum tertawa lalu ia berdusta. Wailun lahu, wailun lahu. Celakalah ia, celakalah ia. Perhatikan. Rasulullah SAW bersabda mendoakan kecelakaan bagi orang yang berbicara lalu berdusta demi membuat orang tertawa. Demi membuat orang tertawa. Ya, supaya lucu lalu kita berdusta. Nah, ini adalah hal yang sangat tercela. Karena apa? Wailun ini disebutkan oleh para ulama kita yang sering kita artikan dengan celaka. Ini arti secara umumnya, celaka. Namun ada sebagian para ulama yang mengartikan wailun ini adalah salah satu lembah yang ada di neraka.
Jadi balasannya apa? Yaitu orang akan terancam berada di lembah yang ada di neraka apabila ia berbicara dusta demi membuat orang tertawa. Ya, dan ini kita sayangkan banyak kita jumpai, bahkan dipertontonkan, bahkan diperlombakan. Yaitu orang-orang yang diberi tempat di depan kamera, di hadapan orang, lalu ia tertawa atau ia bercerita. Tapi di dalam ceritanya itu banyak sekali kedustaan. Tujuannya untuk membuat orang tertawa. Tidak kita pungkiri membuat orang bahagia, tersenyum, tertawa, termasuk di antara hal yang baik. Tapi jangan sampai ini menghalalkan berbagai macam cara. Rasulullah SAW suka bercanda, iya. Tapi candaan beliau tidak ada dustanya. Apa yang beliau sampaikan benar. Kalaupun memang yaitu hal itu lucu, itu hal yang real. Hal yang yaitu apa adanya. Ya. Beliau tidak pernah membuat orang lain tertawa dengan kedustaan. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita tarik kesimpulan, berdusta untuk membuat orang bahagia saja ini termasuk hal yang celaka, maka apalagi berdusta bukan untuk membuat orang tertawa. Berdusta untuk menyelamatkan diri kita misalnya dari yaitu tuduhan. Berdusta untuk menjaga kehormatan diri kita misalnya. Tentu ini lebih besar lagi dosanya. Ya. Wong membuat orang senang dengan dusta saja dusta, apalagi hal yang lainnya. Ya, jadi ini perlu untuk kita perhatikan, khususnya di bulan puasa. Jangan sampai kita yaitu banyak membuat orang tertawa dengan kedustaan-kedustaan yang kita buat. Jaga lisan kita, jangan sampai berdusta. Taib. Adapun adab yang ketujuh dan yang terakhir insyaallah, yaitu hendaknya kita merendahkan suara tatkala berbicara. Ya, termasuk di antara hal yang menyempurnakan akhlak kita. Hal yang memperindah ucapan kita. Apa itu? Jangan mengeraskan suara. Kecuali memang dibutuhkan. Kecuali memang ada keperluan. Tapi kalau tidak ada keperluan, hendaknya kita jaga suara kita dengan yaitu volume yang rendah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat ke-19. Termasuk di antara wasiat Luqman kepada putranya. Allah berfirman, "Waqsid fi masyik waghdud min sautik. Inna ankarul aswati la sautul hamir." Yang artinya, dan sederhanalah di dalam berjalan. Lirihkanlah suaramu. Sesungguhnya suara yang paling mungkar adalah suara keledai. Surat Luqman ayat ke-19. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan nasihat Luqman kepada putranya dalam dua perkara, yaitu sederhana ketika berjalan untuk mengikis kesombongan. Orang kalau berjalan itu dengan apa istilahnya ya, dengan membusungkan dadanya, maka ini salah satu sarana yang bisa menyebabkan orang sombong. Maka jangan kita berjalan dengan kesombongan. Sederhana. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, waghdud min sautik. Kalau bicara itu yang pelan. Lirihkan suaramu. Dan juga sama, orang kalau suaranya kencang, suaranya keras dan mendominasi, biasanya nggak mau dikalahkan. Ya, sehingga kalau ada nasihat itu tidak menerima. Karena dia terbiasa mendominasi. Terbiasa mengalahkan suara-suara yang lain.
Ya, padahal Allah berfirman, "Inna angkaral aswati la sautul hamir." Sesungguhnya suara yang paling mungkar adalah suara keledai. Allahu a'lam bishawab, kenapa keledai dikatakan suara yang mungkar? Wallahu a'lam. Namun yang jelas di sini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bagaimana nasihat Luqman kepada putranya, di antaranya adalah dengan melirihkan suara. Maka jaga suara kita. Ya, jangan sampai suara yang kita keluarkan dari lisan kita ini sampai mengganggu orang lain. Kalau bicara misalnya membuat orang telinganya sakit karena terlalu kencang, ya, suka teriak-teriak, ya, dan lain sebagainya, maka ini hal yang perlu untuk kita hindari. Taib. Nah, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah di antara adab-adab berbicara yang patut untuk kita indahkan, ya, demi menjaga yaitu lisan kita, demi menjaga lisan kita sehingga menjadikan puasa kita sia-sia. Taib. Adapun setelah itu kita akan sedikit membahas tentang yaitu beberapa perkara di antara perkara-perkara petaka lisan. Ya, tadi sudah kita sampaikan ada berbicara, ada 7, dan sekarang akan kita tambahkan sedikit, yaitu permasalahan di antara petaka-petaka lisan. Karena mungkin di antara kita sudah menjaga adab tersebut, tapi ternyata ada beberapa perkara yang masih melekat pada lisan kita. Dan di sini sifatnya melengkapi, jadi kita akan bahas secara singkat saja. Yang pertama, ma'asyarul muslimin, para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara petaka lisan yang sangat berbahaya adalah dusta. Tadi sudah kita sampaikan, di antara adab berbicara jangan berdusta. Maka kita tekankan sekali lagi, yang menjadi penyebab lisan kita menjadi bencana bagi diri kita itu adalah dusta. Ya, dusta. Dusta ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah termasuk di antara perkara yang bisa menghantarkan seseorang ke dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Wa iyyakum bil kadzib." Waspadalah kalian dari dusta. Ya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Karena sesungguhnya dusta itu bisa menghantarkan kepada fujur, dosa. Dan kefajiran dosa itu bisa menghantarkan kepada neraka. Ya, jadi jangan dikira dengan dusta itu tidak bisa menyebabkan seorang masuk ke dalam neraka. Justru dusta ini termasuk di antara hal yang melancarkan orang masuk ke dalam neraka. Ya, karena dusta itu adalah suatu dosa, dan dosa itu di antara hal yang bisa menyebabkan seorang masuk ke dalam neraka. Maka hati-hati dari dusta. Dan tadi sudah kita sampaikan, ya, dusta untuk membuat orang tertawa saja termasuk di antara sebab celaka, maka apalagi ya yang lainnya. Maka apalagi yang lain. Dan juga dusta ini termasuk di antara tanda kemunafikan. Yang Rasulullah SAW bersabda, ya, ayatul munafiqi salas, tanda kemunafikan ada 3. Di antaranya, idza haddatsa kadzaba, apabila berbicara ia berdusta. Apabila ia bicara berdusta. Maka hati-hati dengan dusta, karena ini termasuk di antara petaka lisan. Taib. Kemudian yang kedua di antara petaka lisan yang wajib untuk kita waspadai adalah ghibah. Apa ghibah? Menggunjing. Ngerasani bahasa Jawanya. Membicarakan orang lain apa yang tidak ia sukai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Atadruna mal ghibah?"
apakah kalian tahu apa itu ghibah? Para sahabat berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau mengatakan, dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang ia benci. Perhatikan ya, menyebutkan keadaan saudara kita yang tidak ia sukai. Ini ghibah. Lalu ada yang mengatakan, afara'aita in kana fi akhi ma aqul ya Rasulullah. Bagaimana kalau ternyata apa yang ada pada diri saudaraku tersebut persis seperti apa yang aku sampaikan? Bahasa kita, bagaimana kalau ternyata itu faktanya ya Rasulullah? Memang saudaraku itu orangnya seperti itu. Ya, maka beliau mengatakan in kana fihi ma taqul faqad iktabta. Jika ia seperti yang kau ceritakan, maka sungguh engkau telah menggibahnya. Ya justru itulah ghibah. Engkau menyebutkan hal yang tidak disukai dari keadaan saudaramu. Sesuai fakta, real, yaitu ghibah. Wa illam yakun fihi faqad bahata. Tapi kalau itu tidak benar, maka engkau sungguh telah berbuat buhtan. Ini lebih parah daripada ghibah. Kalau ghibah itu menceritakan real kondisi yang nyata pada saudara kita apa yang tidak ia sukai. Ya, dan ini mencakup segala perkara. Ya, aib misalnya. Ada orang yang menyembunyikan dosa. Dia malu kalau dosanya ini ketahuan orang. Lalu kita suatu ketika kita melihat dia sedang melakukan dosa yang berhubungan dengan dirinya pribadi, bukan dosa yang berhubungan dengan masyarakat. Ya, kalau dosa yang berhubungan dengan masyarakat, dengan sosial misalnya mencuri, ya kita nggak boleh, jangan ghibah lo ya. Ini masalahnya mencuri, ya perlu untuk diungkap. Ada orang yang terzalimi. Ya, kalau kita tahu ada orang yang mencuri, boleh untuk kita laporkan. Ini apabila dosa terkait dengan kepentingan umum. Tapi kalau dosa ini dosa pribadi yang dia malu kalau diketahui orang, lalu kita sebarkan, ini ghibah. Ya, bisa terjadi pada dosa atau pada ciri-ciri fisik. Ada orang yang malu kalau ketahuan misalnya giginya itu bogang. Apa bogang itu? Tanggal. Ya, dia kalau makan itu mulutnya rapet. Kita penasaran, opo sini mangan ini kok mingkem ya? Kok manis nek mangan. Ternyata kita tahu suatu ketika, oh untune bogang tibake. Lalu kita sebarkan, kon ngerti ya, Pak iku nek mangan kok mingkem apa? Tibake untune bogang. Ini ghibah. Orang tertawa, ya. Kita nggak dusta ya. Jujur ya, jujur. Tapi ini hal yang dibenci saudara kita. Hati-hati. Loh ini fakta kok, real. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Iya. Perkara yang ditutup-tutupi oleh saudaramu, dia tidak ingin diketahui, lalu kau sebarkan. Itulah ghibah. Dan ghibah ini diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Memakan bangkai saudara kita sendiri. Dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12. Allah berfirman, ya, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ya, apakah engkau suka memakan bangkai saudaramu? Tentu engkau membencinya. Ya, wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Janganlah sebagian kalian menghibah sebagian yang lain. Nah ini, maka perhatikan ma'asyar muslimin, para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara petaka lisan yang mungkin sering menjumpai kita dan hendaknya kita banyak-banyak istighfar dalam masalah ini adalah menghibah. Ya, jangan sampai kita menjadi sebab aib saudara kita terbongkar. Dan hati-hati, peringatan bagi kita bersama. Kalau seandainya kita menceritakan aib saudara kita, maka sangat besar kemungkinan Allah akan tampakkan aib kita.
Allah akan tampakkan aib kita di hadapan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu qalbahu. Wahai orang yang merasa aman lisannya tetapi iman belum masuk ke dalam hatinya. La taghtabul muslimin wa la tattabi'u auratihim. Janganlah kalian menggibah orang Islam dan janganlah kalian cari-cari aib kesalahan mereka. Fa innahu man ittaba'a auratihim yattabi'ullahu auratahu wa man yattabi'ullahu auratahu yafdahuhu fi baitihi. Ya, karena siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya. Dan siapa yang Allah temui kesalahannya, maka Allah akan memperburuk dirinya meskipun ia ada di dalam rumahnya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amal yang kita kerjakan. Kalau kita suka mencari kesalahan orang lain, kita menampakkan kesalahan orang lain, kita menceritakan aib orang lain, maka sangat besar kemungkinan saat kita ada di rumah orang-orang sedang memperbincangkan aib kita. Ya, kata Rasulullah SAW bersabda, yafdahuhu fi baiti. Allah akan memburukkan dirinya saat ia di dalam rumahnya. Dan ini berlaku kebalikannya. Apa itu? Siapa yang menjaga kehormatan saudaranya, maka niscaya Allah akan menjaga kehormatannya. Makanya ada istilah apa? Jangan lempar rumah orang lain dengan kaca, dengan apa? Batu, kalau rumahmu sendiri terbuat dari apa? Kaca. Jangan lempar rumah orang lain dengan batu, kalau rumahmu sendiri terbuat dari kaca. Apa artinya? Jangan suka cari-cari kesalahan orang, kalau dirimu sendiri banyak salahnya. Jangan suka mengungkit-ungkit aib orang, kalau dirimu sendiri banyak aibnya. Ya, oh enggak kok, saya enggak punya aib. Kalau ada orang yang merasa dirinya enggak punya aib, ketahuilah itu aib terbesar. Itu aib terbesar. Kenapa? Karena manusia ini banyak salahnya. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu banyak salahnya. Ya, setiap manusia itu banyak salahnya. Bukan cuma 1, 2, 3, banyak. Cuman ada yang kita sadari, ada yang tidak kita sadari. Yang pasti dosa kita banyak. Nah, kalau ada orang dengan PD-nya, oh saya nggak punya dosa, makanya saya berani menggibah dia. Saya nggak punya aib, makanya saya berani menampakkan aibnya. Maka ketahuilah ini adalah dosa yang sangat besar. Ya, orang merasa bersih dari dosa, ini menunjukkan kebodohannya. Dan itu adalah dosa terbesarnya. Baik, jadi hati-hati dengan apa? Dengan ghibah. Ya, coba kalau kita perhatikan. Ya, kalau kita ceritakan aib orang lain kepada saudara kita, bagaimana rasanya kalau aib kita yang dibongkar? Tentu kita akan merasa sedih. Maka jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Sebagaimana kita ingin aib kita dijaga, maka jagalah aib saudara kita dengan tidak menggibahnya. Taib. Kemudian yang ketiga, di antara petaka lisan. Ya, di antara petaka lisan yang besar adalah an-namimah. Yaitu mengadu domba. Mengadu domba. Apa artinya? Membuat orang saling bertengkar, bertikai. Membawa berita disampaikan kepada orang lain, lalu orang lain itu akhirnya bermusuhan. Ini termasuk di antara hal yang sangat tercela. Dalam hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam seseorang tidak masuk surga apabila ia suka mengadu domba.
Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Hudzaifah ibn al-Yaman mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yadkhulul jannata nammamun. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Ya. Dia hanya bermodal membawakan obrolan kepada orang lain, lalu orang lain pun menjadi bermusuhan. Dan ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, sedikit banyak ada kaitannya dengan ghibah. Sedikit banyak ada kaitannya dengan ghibah. Dimulai dari ghibah. Tahu nggak kamu kalau si fulan ternyata seperti ini? Nah, kita cerita, kita menggibah. Dosa ghibah ini diteruskan oleh pengadu domba. Lah yang kita cerita ini tadi ternyata menceritakan kepada orang yang kita sampaikan aibnya. Kata si fulan kamu seperti ini. Nah, jadi dari ghibah menuju namimah, dan dua-duanya adalah dosa besar termasuk di antara petaka lisan. Ya. Jadi ghibah sudah kita sampaikan, di antara perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan seperti memakan bangkai saudara kita. Apa hukumnya makan bangkai? Haram. Bagaimana kalau ternyata bangkai itu bangkai manusia dan itu saudara kita muslim? Ya. Makan bangkai hewan haram, termasuk dosa besar. Apalagi makan bangkai manusia dan itu saudara kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini, adapun namimah, maka di antara sebab yang menjadikan seorang tidak masuk surga. Demikian pula di antara sebab seseorang disiksa di alam kubur. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah melewati 2 kuburan, lalu dia mengatakan, innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya 2 orang di alam kubur itu sedang disiksa. Ini wahyu dari Allah. Beliau tahu karena mendapatkan wahyu. Bukan berarti beliau tahu hal yang gaib. Ya. Dan itu hanya terjadi saat itu. Perhatikan. Nabi mengatakan innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Sesungguhnya kedua orang itu sedang disiksa. Dan mereka berdua disiksa bukan karena perkara besar. Dan perlu untuk kita perhatikan ya, sebagian terjemahan hadis ya, ada yang mengartikan wa ma yu'adzabani fi kabir dengan kesalahan. Apa itu? Diterjemahkan dan keduanya tidak disiksa karena dosa besar. Jadi fi kabir diartikan dengan dosa besar. Ini keliru fatal. Kenapa? Karena yang namanya siksa, yang namanya azab, baik di dunia maupun di akhirat, ini termasuk di antara tanda dosa. Itu dosa apa? Besar. Maka seakan-akan apa? Apa istilahnya? Seakan-akan nggak cocok. Ya. Seakan-akan ada hal yang saling berlawanan di sini. Apa itu? Disiksa tapi bukan karena dosa besar. Ini hal yang bertentangan. Yang namanya disiksa itu pasti karena dosa apa? Besar. Maka menerjemahkan fi kabir bukan dengan dosa besar. Yang benar apa? Bukan karena masalah besar. Artinya ini perkara yang sering disepelekan orang padahal dosa besar. Ya. Nah, apa itu? Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Yang pertama, orang yang tidak menyembunyikan dirinya ketika buang air kecil. Dalam sebagian lafaz, orang yang tidak cepok ketika buang air kecil. Ini perkara kecil atau besar? Kecil. Tapi dosanya besar atau kecil? Besar. Ya, kalau nggak besar nggak akan mungkin menjadi penyebab seorang disiksa di mana? Di alam kubur.
Ya, tapi karena orang sering meremehkan dan kita lihat ya, orang kencing sembarangan sudah bukan hal yang asing. Tidak besar, tidak kecil. Untungnya kok cuma laki-laki. Ya. Ya, untungnya kok cuma laki-laki. Kalau sudah perempuan kencing sembarangan, naudzubillahi min dzalik. Ya ini. Ya, kita jalan di suatu lorong bau besing, ya pastilah ada yang kencing di situ. Nah ini bukan perkara yang besar tapi dosa besar. Wal akhar, adapun yang satunya, fakana yamshi bin namimah, itu orang yang suka mengadu domba. Ya, adu domba ini perkara yang kecil. Oh, cuma cerita kok. Saya kan cuma cerita. Apa sih salahnya cerita? Ya, kita sedang ngobrol lalu cerita-cerita, nyampaikan kalau si fulan itu katanya begini dan begini. Ya, saya kan cuma cerita. Ya perkara yang kecil remeh, tapi ternyata ini termasuk di antara hal yang menyebabkan manusia disiksa di kuburan. Jadi ini dosa apa? Dosa besar. Ya, maka hati-hati wahai orang yang suka mengadu domba. Membawa berita membenturkan antara ucapan antara mukmin dengan mukmin yang lain. Maka Anda dikhawatirkan naudzubillah min dzalik akan disiksa di alam kubur. Dan ini termasuk di antara petaka lisan. Taib, itu yang ketiga. Adapun yang keempat yang terakhir ya, di antara petaka lisan, dan ini sudah sempat kita sebutkan di adab berbicara, tapi kita ulang lagi, kita pertegas lagi, yaitu suka mencela, menuduh tanpa bukti dan merendahkan orang. Itu termasuk di antara petaka lisan. Ya, mencela, menuduh tanpa bukti, merendahkan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk poin yang terakhir ini sekaligus menutup kajian kita di pagi hari ini dan sebagai renungan bagi kita semua, agar kita benar-benar bisa menjaga lisan kita. Hati-hatilah kita dari kebangkrutan di hari kiamat. Hati-hatilah kita dari tumbangnya pahala-pahala kita dan berganti dengan dosa-dosa orang lain yang dilimpahkan kepada kita di hari kiamat. Di antara sebabnya ya karena lisan kita. Karena kita mencela, menuduh orang lain tanpa bukti dan merendahkan orang lain. Perhatikanlah sabda Rasulullah SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Suatu ketika beliau pernah bersabda di hadapan para sahabatnya, "Atadruna manil muflis? Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Qalu, mereka berkata, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata." Orang yang bangkrut itu di antara kita orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta. Ya, orang yang tidak punya uang sama sekali itu bangkrut. Faqal, maka Rasulullah SAW menyebutkan, "Innal muflisa min ummati." Sesungguhnya orang yang bangkrut pada umatku ini, ya'ti yaumal qiyamah, yaitu orang yang datang di hari kiamat bisolatin, dengan membawa pahala salat, wasiyamin, dengan membawa pahala puasa, wa zakatin, dan dengan membawa pahala zakat. Perhatikan, orang baik enggak ini? Orang baik, salatnya diterima. Kalau enggak diterima ya enggak akan membawa pahala ini. Ya, kalau salat, salatnya diterima. Kalau puasa, puasanya diterima. Kalau zakat, zakatnya diterima dari harta halal. Karena kalau dari harta haram enggak diterima oleh Allah SWT. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali dari yang baik. Kalau ada orang di hari kiamat membawa pahala zakat, berarti ketika dia mengeluarkan zakatnya, zakatnya sah dan diterima. Namun di sisi lain kehidupannya
Ya, kata Rasulullah SAW, wa ya'ti qad syatama hadza. Tapi dia juga datang di hari kiamat dengan membawa dosa, mencela orang ini. Wa qadhafa hadza, menuduh orang ini. Wa akala mala hadza, mengambil harta orang ini. Wa safaka dama hadza, menumpahkan darah orang itu. Wa daraba hadza, dan memukul orang yang itu. Jadi dia punya kebaikan kepada Allah, tapi dia punya kejahatan kepada manusia. Ya, dan di dalam hadis ini memang bukan hanya lisan saja. Ada menumpahkan darah, ada memukul, ya, ada memakan harta. Namun yang tidak kalah pentingnya, ternyata dengan sebab mencela, menuduh, ini bisa menjadikan orang bangkrut. Maka Rasulullah mengatakan, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka orang-orang yang tadi dicela, dituduh, dibunuh, dipukul, akan diberikan kebaikan orang yang puasa, sholat, zakat tadi. Ya, jadi pahala orang yang zakat tapi suka mencela orang dikasihkan kepada yang dicela. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi. Kalau ternyata kebaikannya sudah habis, sedangkan kezalimannya masih belum terbalas semua, ukhidha min khotoyahum, maka orang-orang yang terzalimi tadi diambil dosanya, diserahkan kepada orang yang punya pahala sholat, puasa, zakat tadi. Faturihat alaihi thumma turiha finnar, akhirnya ia pun dicampakkan ke dalam api neraka. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah. Satu, yaitu pelajaran yang patut untuk kita renungi. Poin utama yang patut untuk kita cermati. Ini orang yang baik. Orang yang punya pahala puasa, sholat, zakat, tapi lisannya suka menzalimi orang. Ya, kebaikannya habis sebelum tuntas membayar kezalimannya. Akhirnya apa? Dosa orang lain dilimpahkan kepada dirinya. Nah, inilah hakikat dari kebangkrutan. Bawa pahala, tapi ternyata pahala itu di akhirat dibagikan ke orang lain. Karena nggak cukup bayar dosa, dosa orang lain dilimpahkan kepada dirinya. Sudah beramal, nggak dapat pahala, dapat dosa. Inilah kebangkrutan yang hakiki di akhirat. Ini poin pertama. Orang sudah beramal, ternyata amal ini untuk siapa? Orang lain. Maka poin yang kedua, bisa nggak kita bayangkan, kalau ternyata orang yang suka mencela tersebut, sholatnya nggak beres, zakat dari yang haram, puasa juga nggak maksimal, apa yang terjadi? Mau bayar pakai apa kita? Katakanlah kezaliman yang kita lakukan ke orang lain nilainya 100, pahala yang kita bawa cuma 10. 10 hanya dipakai membayar 1/10-nya. Lah 90, dosa orang dilimpahkan ke kita. Ya. Ini kalau kita nggak bawa apa? Pahala apapun. Maka dari itu para ulama kita memperingatkan, orang kalau nggak bisa berbuat kebaikan dengan maksimal, artinya cukup bisa mengerjakan yang wajib-wajib saja, karena mungkin lemah dalam mengamalkan yang sunnah, ya, rajin hanya yang wajib saja, karena yang sunnah berat baginya, maka tolong diri Anda, jangan sampai Anda zalim. Itu cara Anda untuk menyelamatkan diri dari kebangkrutan. Karena yang Anda bawa ke akhirat nanti cuma pas-pasan, yang wajib saja. Ya, maka jaga diri Anda dari kezaliman. Karena yang wajib ini belum tentu nanti akan bisa membayar kalau ada yang terzalimi. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga yang perlu untuk kita ambil pelajaran dari hadis yang mulia ini. Maka
dalam masalah cela-mencela ini, jauh lebih baik kita jadi orang yang terzolimi daripada orang yang menzolimi. Kalau menurut akal logika sederhana, kamu lebih baik mencela atau dicela? Ya mencela dong, enak saya. Bisa nginjek-nginjek orang, merasa tinggi. Nah, ini rumus yang salah. Justru kalau Anda bisa memilih, tentu ini bukan berarti kita ingin dicela ya, tidak. Tapi kalau kita bisa memilih, mending mencela atau dicela, pilih dicela. Kenapa demikian? Sebagaimana orang yang bangkrut, usahanya banyak, capek dia di dunia dengan amal soleh, tapi di akhirat ia serahkan ke orang lain. Maka kebalikannya, orang yang dicela di dunia tidak perlu beramal. Ya, nggak perlu capek-capek beramal, cukup diam ketika dicela, cukup diam ketika dihina, maka pahala orang lain itu akan sampai ke kita nanti hari kiamat. Lah kalau orang yang nggak punya pahala, apa tadi? Dosa kita yang akan dilimpahkan ke mereka. Jadi dengan dicela, kalau nggak dapat pahala, akan dikurangi apa? Dosanya. Makanya Imam Ibnu Hazm benar-benar mengingatkan akan hal ini dalam satu kitabnya. Ya, orang yang cerdas, orang yang berakal dan tinjauan pikirannya itu jauh ke depan, akan milih dicela daripada mencela. Ya, karena kalau mencela maka di akhirat pasti rugi. Kalau dia punya kebaikan, kebaikannya akan dikasihkan kepada orang lain. Kalau dia nggak cukup membayar kebaikan ke dosanya, dosa orang lain akan dilimpahkan kepada dirinya. Tapi kalau orang yang dicela, maka ia akan banyak mendapatkan kebaikan tanpa amal yang berarti di dunia. Oleh karena itu, para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, hati-hati dengan lisan kita. Sekali lagi, jangan sampai kita menjadi orang yang suka mencela. Wallahu ta'ala alam bissawab. Taib, ma'asyarul muslimin, para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah kajian yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan ini. Marilah kita menjaga lisan kita dengan yaitu menjaga adab-adab berbicara yang sudah kita sampaikan 7 poin tadi, dan secara khusus menjaga lisan kita dari petaka-petaka yang ada yang sudah kita sampaikan pula dari 4 poin. Taib, sekarang barangkali ada yang tanyakan. Nah, di sini ada pertanyaan yang masuk ke kita. Pertanyaan yang pertama, apakah ada ghibah yang diperbolehkan? Ini dari Pak Faisal Khalil hafizahullah taala. Taib, ghibah yang diperbolehkan itu ada. Ya. Dan para ulama kita menyebutkan ada 6. Kita persingkat saja. Ulama kita mengatakan al-qadhu laisa bighibatin fi sittah. Menceritakan keburukan orang itu bukan termasuk ghibah yang dilarang dalam 6 perkara. Mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadzirin. Yang pertama, orang yang terzalimi. Yang kedua, orang yang mu'arrif, orang yang ingin memperkenalkan. Nanti akan kita terangkan insyaallah. Yang ketiga, wa muhadziri, orang yang memperingatkan. Ya. Yang keempat, kelima dan keenam, wa mujahirin fisqan wa mustaftin wa man talabal i'anata fi izalati munkari. Yang keempat, orang yang terang-terangan di dalam kefasikan. Yang kelima, orang yang meminta fatwa. Yang keenam, orang yang minta pertolongan atas suatu kemungkaran. Taib. Yang pertama, mutadzallimin, orang yang terzalimi. Orang yang terzalimi boleh menghibah orang yang menzaliminya. Dia sampaikan kepada orang lain, saya telah ditipu oleh si fulan. Ya, saya telah ditipu oleh si fulan.
Penipuan termasuk di antara aib, dosa. Tapi ini bukan ghibah kalau kita terzalimi. Jadi boleh kita sampaikan penipuan ini, kita laporkan, silahkan. Jangan menyebutkan keburukan si fulan yang menipu. Yang pertama. Ya. Yang kedua mau mu'arrif, orang yang ingin memperkenalkan. Contohnya dalam masalah aib fisik misalnya. Ya, aib fisik. Ada orang yang dia tidak bisa dikenal kecuali dengan menyebutkan aibnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita mengenal seseorang yang namanya sama. Kalau kita tanya kepada orang lain, di mana rumahnya Pak Fulan? Kebetulan di daerah situ yang namanya Pak Fulan ada banyak. Dan kita kesulitan untuk menyebutkan sifat khususnya. Tapi kita ingat salah satu sifat yang ada, misal nih. Tapi mohon maaf, yang saya maksud Pak Fulan itu yang kakinya agak sakit misalnya gitu. Secara asal orang disebutkan aibnya nggak suka. Tapi untuk memberitahu secara spesifik, maka dalam hal ini insya Allah bukan ghibah. Ya, dengan catatan tidak kita terlalu panjangkan ya. Jadi cukup kita sampaikan rumah Pak Fulan yang mohon maaf kakinya itu agak sakit itu di mana ya. Nah ini. Jadi ini mu'arif, memperkenalkan. Bukan termasuk ghibah, asalkan sesuai dengan kadarnya. Kemudian yang ketiga, mutadzallimin wa mu'arrifin wa muhadziri, untuk memperingatkan. Nah, tadi kasus tadi, ketika ada orang yang suka menipu, misalnya kalau utang itu nggak suka membayar, nggak pernah bayar, lalu kita melihat ada kawan kita yang nampaknya mau dipinjam uangnya, kok dekat-dekat sama si Fulan ya, lalu kita sampaikan, Fulan kamu ngapain? Oh, dia mau pinjam uang, jangan dipinjam. Kenapa? Kalau dia ngutang itu nggak pernah bayar. Ini kita menceritakan aibnya, tapi sebagai peringatan untuk orang lain. Ya, maka ini tidak mengapa. Jadi secara asal orang tidak membayar utang itu aib yang tidak boleh disebar. Tapi kalau orang sudah sering ngutang dan memang tidak pernah bayar, maka boleh untuk kita sampaikan kepada umat demi memperingatkan mereka. Dan ini bukan ghibah yang dilarang. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa mujahirin fiskon, orang yang terang-terangan dalam kefasikan. Contohnya, orang yang menampakkan dirinya, orang yang menyebarkan dirinya dalam suatu dosa. Misalnya apa? Judi. Ya. Kalau ada orang sembunyi-sembunyi untuk judi, lalu kita ketahui, maka jangan kita sebar, kita nasihati. Wahai fulan, ya, stoplah berjudi. Jangan kita sebarkan, karena itu aib. Tapi kalau orang itu justru menyebarkan dirinya sendiri, maka tidak ada kehormatan yang dijaga dari dirinya. Ya, jadi orang yang suka berjudi lalu dia sebarkan yaitu aktivitas judinya, maka halal untuk kita ghibah. Ya, oh si fulan penjudi itu toh, iya. Loh, dia penjudi, iya, dia sendiri yang yaitu memberitakan di dalam akun medsosnya kalau dia berjudi dan lain sebagainya. Ya, dia sendiri yang cerita-cerita ke orang-orang kalau suka berjudi, maka nggak apa-apa kita ghibah dia. Kita sebutkan aibnya. Itu yang keempat. Ya. Kemudian yang kelima, wa mustaftin, orang yang minta fatwa. Orang yang minta fatwa. Ada pasangan suami istri menceritakan bahwasanya suami saya begini dan begini. Dia butuh untuk masukan, dia butuh penyelesaian. Akhirnya dia ceritakan keburukan suaminya untuk mendapatkan kejelasan hukum. Maka ini diperbolehkan. Sebagaimana salah seorang sahabat yang menggibah suaminya, dalam hal ini menceritakan keburukan suaminya. Lalu oleh Rasulullah SAW diberikan jalan keluar. Ya, jadi meminta fatwa dalam masalah ghibah diperbolehkan. Kemudian yang terakhir, wa man talabal i'anata fi izalati munkari, orang yang meminta pertolongan untuk menghilangkan kemungkaran. Ya, jadi orang yang meminta bantuan
sehingga dia membutuhkan untuk menyebutkan orang-orang yang mungkin berbuat kezaliman, maka boleh untuk kita sebutkan yaitu keburukannya. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana hukumnya orang berdakwah dengan suara yang keras dan berapi-api? Wallahu ta'ala alam bisawab, likulli maqamin maqal. Di setiap kondisi itu ada yaitu momen yang sesuai. Ya, contoh, kalau momennya khutbah Jumat, maka justru itu yang disarankan. Suara yang lantang dan berapi-api. Sebagaimana Rasulullah SAW itu kalau khutbah Jumat digambarkan oleh para sahabat seperti pimpinan yang mau mengarahkan pasukan, matanya merah untuk membangkitkan semangat. Maka momen seperti ini boleh ya berdakwah dengan mengeraskan suara dan berapi-api. Tapi tidak di setiap momen hal ini dilakukan. Tidak setiap ceramah itu sampai berapi-api. Ada momen yang perlu untuk kita pelan-pelan memahamkan dengan baik. Ada momen yang perlu untuk kita menegaskan, ya. Jadi untuk memperingatkan hal yang penting kita angkat sedikit suara, tidak apa-apa. Tapi secara asal, ya berdakwah itu dengan hikmah, dengan santun, dengan lemah lembut. Jadi perhatikan ya, kalau kita lihat Rasulullah SAW sungguh sangat luar biasa. Jadi momen ketika beliau menasihati dengan lemah lembut, ada kalanya lirih, ada kalanya keras, yaitu ketika dalam kondisi tertentu, ada kalanya berapi-api seperti khutbah Jumat. Jadi tidak bisa kita pukul rata. Ya, jadi wallahu a'lam bishawab, itu yang mungkin bisa kita jawab. Baik. Ada lagi pertanyaan yang masuk? Di sini sudah cuma satu soalnya. Tidak ada lagi? Baiklah para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin yang bisa kita sampaikan sebagai renungan kita bersama di bulan Ramadan ini, mari kita jaga lisan kita demi kesempurnaan puasa kita, demi kesempurnaan salat malam kita, dan demi kebaikan kita di akhirat kelak, agar kita tidak menjadi orang yang bangkrut, orang yang merugi. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.